Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus, pencinta durian. Nah, pada kesempatan hari ini adalah Teddy akan memperlihatkan persiapan bibit-bibit tanaman durian yang akan ditanam di kebun TPK Indah. Sebelumnya saya mohon maaf bila mana sudah lama tidak muncul ke peredaran sehubungan memang ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, hari ini adalah menjelang bulan September, artinya adalah bulan awal untuk memulai tanam-tanam daripada buah-buahan. Kenapa mesti hari dan tanggal saat ini? Yaitu ini adalah awal di musim hujan, karena memang beberapa bulan yang lalu itu adalah musim kemarau. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya di sini adalah mempersiapkan durian unggulan Bawor yang mudah berbuah dan genjah. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan ini akan menjadi bibit yang sangat baik untuk ditanam di daerah saya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya menginformasikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa bibit durian saat ini adalah sangat banyak sekali di nursery atau di pengepul atau di tempat-tempat pembibitan. Tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian harus tahu asal muasal durian itu sendiri, karena memang kalau di pasaran itu memang bibit durian sangat banyak dan beragam. Bahkan harganya pun memang di kisaran antara model seperti ini nih. Seperti ini adalah sekitar 1 meter atau setengah meter lah. Di bawah setengah meter itu sekitar antara 50 sampai 75.000. Nah, itu memang bibit standar. Tetapi memang karena memang bibit-bibit ini adalah kita harus tahu dari mana asal muasal bibit tersebut. Karena pengalaman Teddy Kurnia TGM pada kira-kira tahun 2000 dahulu menanam sekitar 150 batang. Itu pada saat itu memang masih boomingnya adalah montong, dan saya memang mendapatkan sertifikat dari tanaman tersebut. Nah, tetapi memang begitu saya tanam 5 tahun kemudian, karena memang pada saat itu memang agak pemeliharaan yang kurang begitu sempurna, hingga saya menyadarinya begitu berbuah banyak adalah di tahun ke-5. Nah, itu yang montongnya itu tidak banyak. Tidak banyak, yang banyak adalah tanaman-tanaman yang lain dan bermacam-macam. Nah, oleh sebab itu saya menginformasikan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menanam durian, itu tolong sekali pesan kepada pengepul atau pembuat bibit yang terpercaya. Kemudian dari jenis-jenis bibit yang ada adalah itu mesti jelas. Istilahnya kalau kami bilang adalah sanadnya. Artinya bibitnya dari mana, apakah beliau itu memiliki tanaman bibit atau tidak. Nah, oleh sebab itu inilah yang harus kita pertama kali untuk pemilihan bibit. Itu adalah bibit yang betul-betul seperti ini. Ini subur sekali. Ini usia 1 tahun dari mulai penyetekan ini. Nah, ini penyetekannya. Ini kira-kira sekitar sudah 50 cm dari setekan ini nih. Dan sangat subur, bagus sekali. Dan ini adalah bibit yang saya peroleh dari memang ahli durian. Kalau di Tanggamus khususnya adalah yaitu Pak Haji Rudi yang ada di Sirnagali. Dan ini sangat bagus sekali. Ini lihat sangat vigor, semua tanamannya vigor ini. Dan ini memang persiapan untuk ditanam di bulan ini. Minimal artinya sampai bulan September sampai ke bulan 1 yang akan datang, ini masih masa pertumbuhan. Tapi lebih baik adalah di awal bulan 9 ini, karena memang sudah mulai ada 1-2 daripada hujan. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada saudara-saudara sekalian untuk menanam bibit-bibit yang unggulan. Karena memang seperti yang pengalaman saya kemarin, saya menanam beberapa banyak itu
bibit, tetapi memang tidak sesuai harapan. Nah, kita bukan di harga, mungkin kita kadang-kadang mencari harga yang lebih murah, tetapi kadang-kadang harga yang murah tidak menjamin juga kualitas nanti itu tanaman yang baik. Mungkin dengan pemeliharaan dan pengurusan yang baik kita akan mendapatkan tanaman yang bagus, termasuk buah yang bagus, tetapi apakah itu super? Nah, ini pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu kita harus mendapatkan durian super. Karena manakala kita sudah 6 tahun atau 5 tahun pada saat berbuah dan buahnya tidak sesuai harapan yang kita inginkan, sesuai harapan yang pada saat awal kita ingin menanam itu, nah itu akan menjadi kerugian kita, waktu yang terbuang. Nah, oleh sebab itu Teddy Kurniawan TGM menyarankan kepada bapak-bapak sekalian untuk mempersiapkan bibit-bibit itu adalah yang bagus. Yang pertama adalah jenisnya, jenis bibit itu sendiri, ya. Jenis itu saat ini banyak pilihan dari mulai montong, kemudian bawor, kemudian musangking, duri hitam, kemudian namlung, oce, dan berbagai macam. Tetapi kebetulan yang saya kembangkan di sini adalah bawor. Nah, bawor ini adalah ada keunggulan yang ada di Kabupaten Tenggamus, khususnya adalah di pengepul dan di pembuat bibit di Tanggamus, yaitu di Sirnagali, adanya di Ulu Belu. Itu adalah durian bawor. Dan saya setelah mencoba mencicipinya pada usia yang 3 tahun, itu sangat bagus sekali. Kemudian ada juga yang sudah usia 5 tahun, dan ini dari usia yang 5 tahun, dan itu buahnya sangat genjah sekali. Artinya sangat besar, tebal, manis, dan kuning. Dan itulah memang jenis yang saya harapkan untuk ditanam. Dan yang kedua sangat cocok di di Tanggamus khususnya gitu. Dan seperti saya katakan bahwa bibit durian itu bisa tumbuh di mana saja, sejauh memang iklim memang tidak terlampau ekstrim, baik itu terlampau panas maupun terlampau dingin. Tapi untuk ukuran di Indonesia pada dasarnya hampir 80% adalah bisa ditanam dengan durian. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, seperti yang saya hanya menganjurkan bahwa kalau kita membeli bibit durian, sebagusnya adalah bibit yang kelihatannya seger banget gitu. Kemudian pada saat dari pengepul kemudian ke kita, itu jangan langsung ditanam. Yang pertama adalah harus disimpan dulu, dibiarkan beberapa saat, entah 1 atau 2 bulan, biar dia perkembangan juga menyesuaikan cuaca dan suasananya di daerah yang bakal kita tanam. Dan ini saya sudah hampir 2 bulan ini ada di saya, dan saya selalu siram ini 1 hari 1 kali. Dan mudah-mudahan dan ini pada saat penanaman juga akan lebih normal, karena memang ini kalau ngelihat saya ini semua daunnya juga agak-agak bagus gitu. Nah, yang kedua adalah apakah bagus tanaman dari biji atau dari stek? Saya katakan bahwa yang paling bagus adalah memang di stek. Yang pertama, stek itu biasanya tidak ada perubahan daripada rasa dan warna dari kualitas durian itu sendiri. Sementara kalau dari biji itu banyak sekali, bahwa pada saat zaman-zaman dulu orang-orang tua kita menanam karena memang makan durian enak kemudian ditanam. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai harapan yang kita inginkan, atau tidak sesuai dengan durian awal. Nah, oleh sebab itu adalah pesanlah durian yang terpercaya. Yang kedua, apakah bagus yang memang untuk bibit durian itu yang dongkelan atau yang polybagan? Nah, sebenarnya memang efektifnya adalah dongkelan, karena memang dia sudah siap sekali untuk bisa ditanam. Tetapi memang untuk pertumbuhannya biasanya ada stagnase, karena dia memang akan dibongkar kemudian dirubah. Tapi pada dasarnya itu sangat bagus. Tetapi kalau yang saya lakukan ini adalah bibit dari polybag. Nah, dan inilah yang sangat bagus sebenarnya yang kita lakukan. Dan ini usia 1 tahun daripada penyambungan. Nah, ini penyambungan yang dilakukan oleh para pengepul di Tenggamus. Dan ini adalah bibit unggul yang saya
peroleh. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan pada saat kita mau menanam durian. Nah, saya 2 bulan yang lalu itu sudah membuat lubang, artinya 40 kali 40, kemudian dibiarkan. Kemudian saya 1 bulan kemudian kemarin saya juga ditaburin dengan dolomit. Kemudian nanti pada saat penanaman nanti juga saya akan persiapkan juga untuk di dasar adalah pupuk tambahan. Mungkin bisa juga adalah pupuk mutiara 16 kali 16, kira-kira 1 genggaman ditaburkan di situ. Kemudian yang penting adalah kita memberikan daripada puradan. Puradan sangat penting sekali. Nah, setelah itu baru kita dicampurkan tanah bagian atas dengan merang. Merang itu adalah kulit padi yang sudah busuk, itu adalah sekam. Nah, setelah itu baru kita penanaman. Nah, tetapi memang mungkin nanti kita akan lihatkan bagaimana penanaman yang baik ya dan yang benar menurut versi Teddy Kurnia TGM. Nah, kemudian juga saya memberikan informasi kepada kawan-kawan, jangan sampai kita menaruhkan atau menyimpan di dalam galian itu atau dalam lubang itu adalah tai kambing yang masih belum difermentasi. Karena memang tai kambing yang dilakukan, yang ditaruh di dalam itu akan menyebabkan kematian, karena memang itu mengandung virus. Oleh sebab itu saya tidak menyarankan untuk lubang itu diberikan tai kambing. Lebih baik adalah di pupuk-pupuk organik saja. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk beberapa saat untuk persiapan daripada penanaman durian itu. Oleh sebab itu, silahkan saya menyarankan dan menganjurkan kepada saudara-saudara sekalian untuk sesegera mungkin menanam durian di bulan-bulan ini sampai ke bulan 1 yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah bermanfaat untuk bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, khususnya adalah pecinta durian. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Terima kasih.